Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh, bangkit lagi. Gagal, coba lagi. Kalah, berusaha lagi. Salah, perbaiki lagi. Jika seseorang berusaha membuatmu tumbang, maka kamu harus berusaha membuat mereka tepuk tangan. Jika seseorang berusaha membuatkan hilang, maka kamu harus berusaha muncul ke permukaan. Karena jika kamu mengiyakan semua usaha-usaha mereka, kamu akan kalah terhadap cita-cita yang telah kamu bangun, yang telah kamu usahakan. Tenanglah, karena Allah selalu bersama kita semua. Selamat pagi dan salam sukses untuk Ananda Bunda semuanya. Kali ini kita akan memasuki KPK, pembelajaran KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Peserta didik mampu menentukan KPK dengan cara garis bilangan. Peserta didik mampu menentukan KPK dengan cara pohon faktor. Peserta didik mampu menentukan KPK dengan cara atau teknik sengkedan atau tabel. Peserta didik mampu menentukan KPK dari faktor prima 2 bilangan. Nah, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Ingat ya, yang nilainya paling kecil. Lanjut. Nah, cara menentukan KPK ini ada 3. Yang pertama bisa menggunakan garis bilangan, yang kedua dengan cara pohon faktor, dan yang ketiga sengkedan atau menggunakan tabel. Yang pertama kita akan belajar cara menentukan KPK dengan garis bilangan. Nah, di sini contohnya kita dapat menentukan KPK dari bilangan 3 dan 6. Nah, coba kita buat garis bilangannya dari 0 kita mulai, kemudian coba kita buat saja sampai 12 ya, ini misalnya. Kemudian untuk yang bilangan 3, nah kelipatan 3 apa saja? 3, 6, 9, 12, nah nanti ada 15, 18, dan seterusnya. Untuk yang bilangan kedua yaitu 6. Nah, kelipatannya yaitu 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, karena ini menggunakan garis bilangan, maka ini sangat mudah sekali. Tapi garis bilangan ini sifatnya itu terbatas karena kan cuma bisa digunakan untuk bilangan-bilangan yang kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk bilangan-bilangan yang besar-besar itu akan sulit kita ya membuat garis bilangannya. Jadi ini garis bilangan ini hanya bisa digunakan untuk bilangan-bilangan yang kecil saja. Nah, jadi KPK dari 3 dan 6 itu yaitu, nah mana yang mereka pertemuan pertamanya. Nah, itu dia di 6 ya, sama-sama dia bertemu nih kan. 6, kemudian nanti 12. Nah, jadi kalau menggunakan garis bilangan ini langsung saja kita lihat pertemuan pertamanya, berarti dapatlah KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6 karena di sini pertemuan pertama dari bilangan 3 dan bilangan 6. Nah, seperti itu. Nah, paham ya Nanda insyaallah ya menggunakan garis bilangan. Nah, kita lanjut caranya yang kedua dan ketiga itu dengan menggunakan pohon faktor dan teknik sengkedan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dengan yang pertama yaitu dengan menggunakan pohon faktor, KPK itu ditentukan dengan mengalikan. Nah, ingat ya, dengan cara mengalikan semua faktor prima. Nah, faktor prima insyaallah sudah tahu ya, ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian, jika faktor primanya sama. Nah, ingat ya, jika faktor primanya sama, pilih pangkatnya yang terbesar. Nah, kita harus memilih pangkatnya yang terbesar. Nah, ini yang untuk pohon faktor, catatannya untuk pohon faktor. Kemudian yang kedua, dengan cara teknik sengkedan atau tabel, KPK yang diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Nah, ini kalau dengan teknik tabel ini cukup mengalihkan bilangan-bilangan prima yang ada saja. Oke? Nah, mari kita lihat contohnya.
Nah, di sini menentukan KPK dari 28 dan 42. Yang pertama kita akan menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu. Ini yang pertama 28. Kemudian kita turunkan 2 dan 14. Karena 2 dikali 14 sama dengan 28. Kemudian yang 14 lagi kita turunkan, yaitu 2 dan 7. 42 lagi bilangan yang kedua, 2 dan 21. Kemudian 3 dan 7. Nah, kita buat faktorisasi primanya. Ingat ya, ini faktorisasi prima namanya ya. Nah, untuk yang 28 yaitu 2 dikali 2 dikali 7. Atau sama dengan 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 ya, dikali 7. Yang 42 lagi, 2 dikali 3 dikali 7. Nah, tadi kita ingat faktor primanya itu kita mengalihkan semua. Kalau pohon faktor itu kita kalikan semua faktor primanya. Dan jika ada faktor yang sama, nih kan ada sama-sama 2 nih. Di 28 ada 2, di 42 ada 2. Nah, kuncinya kita harus mencari pangkat yang terbesar. Oleh karena itu kita memakai yang 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, seperti itu ya. Nih, 3. Di 28 kan tidak ada 3 nih, tapi tetap kita masukkan karena 3 merupakan faktor prima. Nah, itu aja intinya ya. Kita harus memasukkan semua faktor primanya, tetapi jika faktor primanya itu sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Nah, kita kalikan 2 dikali pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 7 sama dengan 84. Nah, coba kita cari dengan teknik sengkedan atau tabel. Sama nggak sih KPK-nya? Apakah sama-sama 84? Nah, yuk kita buktikan ya. Nah, dengan cara sengkedan atau tabel ini seperti ini. Ini dikali nanti ya. Di sini kita buat 28, di sini kita buat 42. Kemudian sama-sama kita bagi 2. Nah, 28 bagi 2, 14. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Kemudian kita lihat dulu 14. Nah, bisa dibagi 2 ya. Kemudian kita bagi 2 lagi, dapat hasilnya 7. 21 bisa dibagi 2? Tidak. Nah, jika tidak bisa dibagi 2, tetap saja kita buat dulu di sini 21. Nah, satu-satu kita selesaikan dulu. Tadi ini yang kita selesaikan. Kemudian ini lagi yang kita selesaikan. 21 itu bisa habisnya dibagi berapa ya? Dibagi 2 tidak bisa tadi habis. Coba kita bagi dengan 3. Nah, kita bagi dengan 3. Nih, kita bagi dengan 3. Nah, ternyata bisa habis kan? Di sini 7. Sedangkan 7 yang ini kan tidak bisa tuh dibagi 3, maka kita tetap membuat di sini 7. Nah, di sini sudah 7, di sini sudah 7. Nah, bisa kita bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 1. Kemudian berapa aja? Kita lihat yuk faktor primanya apa-apa saja. Nah, inilah dia, tunggu ya. Mana dia kursornya? Nah, inilah dia semua faktor primanya. Nah, 2 kali 2 kali 3 kali 7. Nah, sama ya. 2 kali 2 kali 3 kali 7 sama dengan 84. Nah, seperti itu kita lihatnya di sini saja. Nah, berapa angka yang di sini itulah yang kita kalikan. Nah, sangat mudah sekali ya Nanda caranya. Tadi ada dengan cara garis bilangan, dengan cara pohon faktor, dan yang terakhir adalah dengan cara sengkedan atau tabel. Nah, insya Allah sudah paham. Oke. Nah, lanjut. Ayo kita berlatih. Nah, yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan KPK. Nah, tadi juga sudah Bunda jelaskan. Kemudian yang kedua, tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan 3 cara. Cara yang tadi yang telah kita bahas, yaitu garis bilangan, pohon faktor, dan sengkedan. Nah, di sini ada 2 soalnya ya. Jadi jangan dipilih lagi ya. Ini kebanyakan ada Ananda yang memilih. Jadi ini harus kita selesaikan satu-satu. A kita selesaikan dan B juga kita selesaikan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tentukanlah KPK dari faktorisasi prima 2 bilangan berikut. Nah, ini yang ketiga ini sangat mudah sekali. Sudah dapat kita nih faktorisasi primanya, tinggal kita tentukan saja KPK-nya. Jadi kita tidak perlu mencarinya lagi dengan cara garis bilangan, pohon faktor, atau tabel. Jadi tidak perlu. Jadi Ananda hanya langsung mencari KPK-nya. Langsung saja ya. Nih, kan udah Bunda ingatkan kan, kalau pangkatnya sama pilih yang terbesar, kemudian dikalikan semuanya. Nah, coba ya, ini sangat mudah sekali. Oke, coba di
kerjakan. Jika ada yang masih belum paham atau tidak mengerti, silakan tanya Bunda ya. Japri boleh, video call boleh, telepon boleh, oke? Baiklah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.